Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Asyifa Sabitul Ajmi dengan NIM 2401016 dari Prodi PAI semester 2. Mata kuliah Ushul Fiqih dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Komarudin MPD. Nah, di sini saya akan membuat tugas video dengan menjawab 3 soal dari 6 soal yang saya pilih. Jawaban soal yang pertama yaitu dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2, Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wa at-taqwa", yang artinya, dan tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Nah, ayat ini sering dijadikan dasar penting dalam kewajiban sosial umat Islam, terutama dalam kerjasama untuk kebaikan. Dalam kajian ushul fikih, kita mengenal konsep amar atau perintah yang merupakan kata kerja dalam bentuk fi'il amar secara asal atau hukum dasarnya. Menurut ulama, setiap perintah dalam nas syar'i menunjukkan hukum wajib, kecuali ada dalil lain yang menunjukkan bahwa perintah itu bukan bersifat mengikat. Misalnya menjadi sunnah, mubah, atau sekedar anjuran. Jadi al-amru lil wujub adalah kaidah usul yang menyatakan bahwa hukum asal perintah itu wajib. Perintah dalam ayat ini memiliki dua sisi penting, perintah positif dan larangan keras. Bila dianalisis dari segi usul fikih dan tujuan syariat, maka perintah ini menunjuk pada kewajiban kolektif atau kewajiban kifayah, yaitu kewajiban yang jika sudah dilaksanakan oleh sebagian umat Islam, maka gugur dari yang lain. Namun, jika tidak ada satupun yang melaksanakan, maka seluruh umat berdosa. Misalnya, ketika terjadi bencana alam atau konflik kemanusiaan, maka umat Islam diwajibkan untuk terlibat aktif dalam membantu. Nah, dari segi argumentasi usuliyah, tidak ada qarinah atau indikasi dalam ayat ini yang memalingkan hukum perintah dari wajib menjadi sunnah atau mubah. Oleh karena itu, kewajiban untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan tetap berlaku secara mutlak, apalagi jika menyangkut maslahat umum umat. Nah, contoh kasus dalam kehidupan sosial keagamaan saat ini yang relevan dengan ayat ini adalah kerjasama antar lembaga zakat dalam menanggulangi kemiskinan. Jika suatu daerah mengalami bencana dan hanya bisa diatasi dengan kerjasama antar lembaga Islam, maka perintah ta'awanu ini mengikat, tidak cukup hanya dengan bersikap pasif atau menyerahkan urusan kepada pihak tertentu saja. Tetapi, setiap komponen umat Islam memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk ikut serta. Contoh lainnya ketika muncul isu-isu yang bisa menyesatkan umat atau merusak akidah seperti penyebaran aliran sesat atau hoaks keagamaan, maka perintah untuk saling bekerja sama dalam ketakwaan dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi antar ulama, tokoh masyarakat, dan institusi pendidikan untuk mencegah penyebaran paham penyimpang. Dalam konteks ini, kerjasama bukan sekedar anjuran, tetapi menjadi kewajiban karena terkait dengan menjaga agama, salah satu dari tujuan ulama syariat. Namun demikian, dalam kasus-kasus tertentu bisa saja perintah ta'awanu ini menjadi tidak wajib. Misalnya, jika kerjasama dilakukan dalam hal mubah, atau jika pelakunya tidak memiliki kemampuan atau akses, maka di sini dibutuhkan ijtihad hukum, yaitu usaha para ulama atau cendekiawan muslim untuk memahami konteks, situasi, dan maqasid dari ayat tersebut, agar tidak asal mengambil hukum secara kaku.
Kesimpulannya, perintah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 secara asal hukumnya adalah wajib, karena datang dalam bentuk fi'il amar, tanpa adanya qarinah yang memalingkannya. Kewajiban ini menjadi sangat penting dalam konteks kehidupan sosial keagamaan masa kini, yang memerlukan kerjasama umat dalam menghadapi tantangan zaman. Maka semangat ta'awanu 'alal birri wa taqwa harus menjadi landasan moral dan hukum dalam membangun peradaban Islam yang kokoh dan peduli. Nah, lanjut ke jawaban soal nomor 2. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering mengartikan setiap bentuk larangan dalam Al-Quran atau hadis sebagai sesuatu yang pasti haram. Misalnya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 173, Allah berfirman, Innama haruma alaikumul maitata wa adama, yang artinya, sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai darah, dan seterusnya. Ayat ini memang secara tegas menyebutkan keharaman atas makanan tertentu. Namun, dalam ilmu usul fikih, kita perlu memahami terlebih dahulu istilah nahi atau larangan secara lebih mendalam agar tidak semua larangan disamaratakan sebagai haram. Menurut usul fikih, nahi atau larangan adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Dan tuntutan tersebut bersifat tegas. Secara asal, para ulama menyatakan bahwa larangan dalam nas syar'i menunjukkan hukum haram. Sebagaimana kaidah an-nahyu yaqtadi at-tahrim. Larangan itu menunjukkan haram. Namun kaidah ini juga bisa mengalami pengecualian jika ada dalil atau karimah, indikator lain, yang menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak sampai haram, bisa saja makruh atau bahkan sekedar bentuk edukasi moral. Contoh penerapan larangan yang benar-benar haram ada dalam ayat di atas. Allah melarang mengonsumsi bangkai, darah, dan daging babi, karena larangan ini disertai dengan kata haruma yang berarti diharamkan. Maka hukumnya jelas haram, ini tidak perlu ditakwil lagi. Namun, tidak semua larangan memiliki kekuatan hukum haram secara mutlak. Dalam banyak kasus, larangan bisa bermakna makruh jika tidak disertai dengan konsekuensi dosa yang tegas, atau jika dalam pelaksanaannya masih ada ruang toleransi. Misalnya, dalam kasus larangan berbicara saat khatib sedang khutbah Jumat, Nabi melarang hal tersebut, tapi para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan haram dan ada pula yang mengatakan makruh tahrim. Kalau kita tarik ke konteks kehidupan kontemporer, mari kita lihat beberapa contoh. Yang pertama yaitu larangan merokok. Ulama berbeda pendapat mengenai status hukum merokok. Dulu banyak yang menganggap makruh karena tidak ada nas langsung. Namun, dengan semakin kuatnya bukti medis tentang bahaya merokok, banyak fatwa kontemporer menyatakan rokok sebagai haram karena masuk dalam kaidah la daroro wala dirar, tidak boleh ada bahaya. Disinilah ijtihad berperan, karena tidak semua larangan di teks klasik langsung menjawab realitas modern. Contoh kedua, demo di jalanan. Ini sering dilarang di sebagian negara karena alasan keamanan atau ketertiban umum. Tapi apakah otomatis haram? Belum tentu. Jika demo dilakukan damai, tujuannya untuk menuntut keadilan atau menolak kebijakan zalim, maka itu justru bisa menjadi bagian dari amar ma'ruf nahi munkar, dan bisa jadi bukan termasuk larangan syar'i yang haram. Nah, contoh ketiga, penggunaan ai atau konten keagamaan. Ada yang melarang karena takut terjadi kesalahan interpretasi atau penyalahgunaan. Tapi larangan ini harus ditimbang kembali. Apakah penggunaan ai itu merusak akidah? Apakah menggantikan ulama?
Jika ai hanya sebatas alat bantu, maka larangan ini mungkin bukan haram, bisa saja makruh, atau bahkan mubah, tergantung niat dan manfaatnya. Maka diperlukan ijtihad baru yang mempertimbangkan maslahat dan mafsadahnya. Kesimpulannya, dalam usul fikih, larangan nahi secara asal menunjukkan haram, tetapi tidak semua larangan otomatis haram. Nah, harus dilihat konteksnya, ada atau tidaknya dalil penguat, dan apa maslahat maupun mafsadah yang ditimbulkan. Karena itu penting bagi kita untuk tidak cepat-cepat mengharamkan sesuatu sebelum memahami secara utuh dari pendekatan usuliyah dan realitas kekinian. Nah, lanjut ya ke jawaban soal nomor 3. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11 dan 12, Allah SWT menjelaskan tentang ketentuan umum dalam hukum waris. Ayat-ayat ini menyebutkan dengan sangat rinci bagian-bagian warisan yang diterima oleh anak, orang tua, pasangan, dan keluarga lainnya. Namun dalam praktiknya, ketentuan umum ini kadang mengalami pengecualian berdasarkan hadis Nabi atau ijma kesepakatan ulama. Contohnya adalah soal ahli waris pembunuh, orang kafir atau budak, yang meskipun secara ayat masuk dalam cakupan ahli waris, namun karena dalil lain mereka tidak diberi hak waris. Untuk memahami hal ini secara mendalam, kita perlu mengerti konsep am dan khas. Dalam usul fikih, secara sederhana, am adalah lafaz atau dalil yang mencakup semua anggota dalam satu kelompok, tanpa pengecualian. Misalnya, ketika Allah berfirman tentang hukum waris, yusikumullahu fi auladikum, yang artinya Allah mewasiatkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu. Maka ini termasuk am karena mencakup semua anak tanpa kecuali. Sedangkan khas adalah lafaz yang menunjukkan kepada kelompok tertentu saja. Misalnya hadis yang menyatakan la yaritu al-qatilu, pembunuh tidak berhak mewarisi. Dalam ilmu usul fikih, metode untuk mengecualikan sebagian dari makna umum ini disebut taksis. Jadi taksis adalah proses pengecualian sebagian anggota dari cakupan am berdasarkan dalil khas. Contoh taksis adalah ketika Quran Surat An-Nisa ayat 11 menyebut semua anak mendapat bagian waris, tetapi kemudian hadis Nabi mengatakan bahwa al-atil la yarid, pembunuh tidak mewarisi. Maka meskipun ayat Al-Quran bersifat umum, ia dikhususkan oleh hadis ini menunjukkan bahwa dalil khas bisa mentaksis dalil am, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah. Setelah terjadi taksis, dalil am tetap berlaku namun hanya pada bagian yang tidak dikecualikan. Jadi bukan berarti dalil umum itu gugur sepenuhnya, hanya saja maknanya menjadi terbatas pada bagian yang tersisa setelah pengecualian dilakukan. Contohnya dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11, ketentuan waris untuk anak tetap berlaku, kecuali untuk anak yang membunuh orang tuanya, karena itu telah dikecualikan oleh hadis. Kalau kita lihat dalam konteks keluarga modern, ini menjadi penting karena banyak terjadi persoalan warisan yang tidak sederhana. Misalnya ada anak yang telah memutuskan hubungan keluarga, atau ada saudara yang memiliki status hukum khusus, misalnya anak angkat atau anak hasil nikah beda agama. Meskipun secara literal mereka termasuk kelompok anak yang disebut dalam ayat, tetapi karena ada pertimbangan hukum dan dalil lain, maka walaupun seorang anak kandung, kalau dia beda agama, ia tidak mendapat warisan dari orang tuanya yang muslim. Ini adalah bentuk taksis yang lahir dari dalil ijma. Contoh lain adalah ketika seorang membunuh orang tuanya karena alasan ekonomi untuk mempercepat warisan, walaupun ia anak sah secara hukum dan disebut dalam ayat waris, namun berdasarkan hadis Nabi ia tidak boleh mewarisi karena membunuh adalah sebab yang membatalkan hak tersebut. Ini juga penting dalam masyarakat sekarang yang mulai menghadapi
problem-problem moral dan hukum yang lebih kompleks. Kesimpulannya, konsep am dan khas dalam usul fikih memberi kita alat untuk memahami hukum secara konseptual. Am berlaku umum, tapi tidak dikecualikan melalui taksis. Dalil am tetap sah setelah taksis, tapi dengan pemahaman yang lebih terbatas. Pemahaman ini penting dalam menerapkan hukum waris Islam dalam kehidupan keluarga modern, agar tidak kaku dan tetap relevan dengan tantangan zaman. Mungkin segitu saja jawaban dari saya, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak kekurangan dan kesalahan dalam menjawab soal tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.